kalau ditanya apakah mereka punya bebannya masing-masing, leader itu biasa aku lihat malah justru paling banyak bebannya. Segmen Tanya Rio, gantian sekarang tempatnya gue yang tanyain coach. Asik. Iya. Siap bro. Coach, so you have met a lot of people kan, successful people. Ya. Gue pengen melihat ini dari sudut pandang apakah orang sukses itu Ya. pasti semuanya punya emotional damage atau enggak? Karena kita ngomongin dari sudut pandang sukses nih. Yeah. Orang sukses itu kan pasti penuh perjuangan, penuh pengorbanan. So mereka pasti punya emotional damage atau bagaimana? Ini Coach Rio yang bisa jawab nih, karena yang banyak bertemu successful people dan yang pernah merasakan itu tuh. Ya. Bagaimana tuh, Coach Rio? Sebenarnya sih banyak apa ya, kalau penelitiannya kan banyak ya. Jadi ada salah satu istilah yang sering dipakai itu a loneliness of a leader. Iya. Jadi ketika kita menjadi leader itu kadang kita kesepian di puncak karena semua orang nyariin kita. Iya. Jadi kayak aku juga ngerasain banget gitu momen-momen di saat aku kayak dulu kayak karirku di bisnis gitu ya. Pas sudah naik, semua orang nyariin aku. Aku selalu jadi go to person buat mereka nanya sesuatu. Tapi aku tuh kayak nggak ada tempat buat bertanya. Nah, jadi akhirnya kadang-kadang ngerasa kesepian sendirinya tuh di situ. Nah, jadi senangnya aku ketika ketemu di community. Jadi aku kayak di Magnify itu ada teman-teman semua yang business owner semua. Jadi kita bisa gabung bareng-bareng terus kayak ngobrol, saling berbagi gitu, challenge-nya masing-masing. Terus banyak dari mereka tuh willingness to help-nya tuh luar biasa sekali. Jadi itu bantu aku buat kayak di situ nge-cope gitu. Nah, dan keliling kayak gini aku jadi ngerti ternyata setiap business owner pun punya kesulitan mereka masing-masing kan. Mungkin mereka nggak bisa ceritain karena mereka sebagai pemimpinnya gitu. Tapi banyak dari mereka juga yang kayak dipegang sendiri, ditahan, yang mereka nggak biasa buat diceritain. Mungkin mereka ceritain kalau di spiritualnya mereka ya, datang ke pembimbing spiritual semacamnya. Tapi kalau buat sendiri kayak buat sharing kepada orang lain atau semacamnya itu jarang mereka bagikan. Jadi lebih banyak dipendam semua. Nah seringkali pada akhirnya banyak yang datang ke aku itu misalkan mereka punya challenge sendiri, pemikiran-pemikiran yang udah jadi bebannya gitu. Sehingga nggak bisa dikeluarin selama ini, nggak ngerti. Akhirnya ya ketika datang udah kayak banyak banget yang udah numpuknya tuh udah terlalu parah. Jadi ngeprosesnya itu cukup lumayan challenging. Tapi aku sendiri seneng karena ketika ngebantu leader-leader gini, kalau dulu tuh aku pengen banget selalu ngebantu banyak orang. Nah fokusnya adalah ngebantuin orang-orang dalam bentuk jumlah sebanyak-banyaknya aku bisa. Tapi ternyata ngebantu leader itu ada hal yang menariknya sendiri. Karena saat leader itu dia lagi down atau semacamnya, yang ke-affect itu satu company-nya dia. Which is orang-orang di situ tuh banyak gitu. Karena mereka jadi nggak efektif ketika nge-lead. Karena misalkan mereka punya bebannya sendiri, ketakutannya atau semacamnya. Tapi once dibantu, itu bisa efek ke seluruh lingkup kerjanya dia. Makanya jadi aku akhirnya banyak handle business person, orang-orang yang kayak public figure atau semacamnya. Karena mereka itu banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Kayak kamu tadi begitu selesai, apa yang kamu ingin wujudkan? Gue pengen lagi nih company yang gue udah rencanain, gue pengen bikin benar-benar ini terwujudkan gitu impian gue. Nah dari situ aja begitu kamu efektif kan, kamu flowing banget energinya. And when you create that, kamu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, that's why I love ketika ketemu sama leader-leader untuk aku optimize mereka. Makanya aku bilang kalau dulu tagline aku luck and happiness expert. Jadi buat lebih happy dan beruntung ngerjain apa-apa tuh jadi lebih enak sebenarnya. Nah, jadi kalau ditanya apakah mereka punya bebannya masing-masing, leader itu biasa aku lihat malah justru paling banyak bebannya. Lebih banyak dari orang normal. Karena kalau orang normal mereka cuma mikirin 1-2 orang keluarganya doang. Tapi kalau leader, kamu apalagi pemimpin perusahaan, kamu harus mikirin semua anggota keluarganya mereka. Gimana kalau misalkan hari ini company-ku sampai kenapa-napa, gimana si ini punya keluarga, si ini punya keluarga, si itu lagi begini, si ini lagi. Semuanya tuh di kepala kita kan bro. Bebannya lebih berat ya. Bebannya lebih berat. Tapi mereka nggak pernah bisa share, mereka nggak ngerti cara buang. Misalkan yang benar-benar kayak how to exactly eliminate itu dari tubuh mereka, sehingga ketika diberesin justru mereka jadi lebih efektif. Kayak gitu. Jadi ketika kamu datang bukannya sign of weakness. Jadi kayak ketika kamu being vulnerable, kayak tadi kamu buka open share pengalaman kamu di masa lalu, tapi itu kayak just mundur sebentar untuk kamu melompat lebih jauh.
Karena kadang kan kamu harus ambil ancang-ancang dikit. Iya, Tapi iya. habis itu kamu bisa lebih optimize lagi gitu. Iya. Jadi ngeakselerasi itu salah satu prosesnya adalah ya kayak kamu beresin semua yang tadi gembok-gembok karatan itu. Sehingga loncatannya akan lebih bagus gitu. Nah jadi ketika kamu bisa duduk sebentar, sejenak buat nge-break semua yang ada di dalam, terus bisa diberesin, itu akan bikin kamu lebih efektif. Kerjaan apa-apa jadi lebih enak. Nah jadi mereka justru leader-leader itu banyak yang mereka numpuknya tuh parah. Jadi kalau ketemu tuh salah satu makanya di Big Five masalah yang paling sulit, salah satu achievement driven yang nomor 4. Itu sangat berkaitan sekali sama yang tipe-tipe karakteristik yang leadershipnya kuat. Karena mereka biasa semuanya dikendalikan sendiri, dikontrol sendiri, kayak being very powerful gitu. Nah itu yang bikin dinamikanya tuh lebih menarik kalau pas lagi session sama mereka.